Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 41A CGP Angkatan 7 Kabupaten Gresik memaparkan tugas modul 1.2A5 sebagai fasilitator Bapak Haryanto, PP Ibu Happy Yusita. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Mar'atul Muslimah, Siti Mashula, dan Nur Indah Winarni. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berikut ini adalah nilai dan peran guru penggerak, ruang kolaborasi. Sebagai guru penggerak, nilai-nilai yang harus dimiliki: pertama, berpihak pada murid; kedua, mandiri; ketiga, kolaboratif; keempat, inovatif; dan kelima, reflektif. Adapun peran sebagai guru penggerak, pemimpin pembelajar, pemimpin bagi diri dan teman sejawat, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Berikut ini adalah kekuatan nilai yang kami miliki. Kekuatan nilai yang pertama akan dipaparkan oleh Ibu Siti Mashula tentang berpihak pada murid. Nilai-nilai guru penggerak yang sudah kami miliki di lembaga kami diantaranya yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana di sini murid diberi kebebasan untuk mengembangkan bakatnya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, mereka akan menjadi anak yang merdeka, yang nyaman dalam belajar, mandiri, tanpa adanya suatu tekanan dan paksaan. Seperti di lembaga kami ada kegiatan ekstra. Anak-anak memilih kegiatan ekstra sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian, anak-anak dapat mengembangkan bakatnya masing-masing sesuai dengan kodratnya, melaksanakan kegiatan dengan nyaman dan mandiri, senang tanpa adanya tekanan dan paksaan. Yang kedua, yaitu pembelajaran di kelas. Guru menyiapkan beberapa kegiatan dengan indikator yang sama. Anak-anak bisa memilih kegiatan yang mereka inginkan. Di sini, anak-anak merasa dirinya dihargai dengan apa yang dia pilih. Anak juga dapat dengan bebas mengekspresikan apa yang ada di dalam diri mereka. Selanjutnya, kegiatan berbaris dan berdoa di halaman. Pada waktu berbaris di halaman, anak-anak memimpin ikrar secara bergantian setiap harinya, dengan pendampingan guru tentunya. Kegiatan ini bertujuan supaya anak-anak berani tampil di depan orang banyak, menumbuhkan rasa percaya diri mereka, dan mereka merasa dihargai. Kekuatan nilai yang kedua yaitu mandiri. Sebagai seorang pendidik, saya akan senantiasa melakukan perubahan, mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan sebagai seorang pendidik, mampu memotivasi diri sendiri dan menggerakkan orang lain, bekerja tanpa karena perintah. Wujud dari kemandirian yang saya lakukan yaitu mengikuti pelatihan pendampingan, penulisan artikel, dan sekaligus menjurnalkannya. Mengikuti berbagai macam workshop dan pelatihan, di antaranya yaitu pelatihan keterampilan digital abad 21, mengikuti workshop IKM yang diadakan oleh MGMP Kabupaten, dan pelatihan dari seri guru belajar SIM PKB. Kekuatan nilai yang ketiga yaitu kolaboratif yang akan dipaparkan oleh Ibu Nur Indah Winarni. Kolaboratif yaitu suatu sikap saling ketergantungan secara positif, dibarengi tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan. Adapun kegiatan kolaboratif yang telah diterapkan di sekolah adalah satu, kegiatan parent teaching.
Kegiatan parent teaching ini dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan yang bertugas menjadi guru atau pengajar adalah wali murid dari kelompok A maupun kelompok B. Yang mana ini nantinya setiap kelompok mendelegasikan sesuai dengan jumlah kelompok kelas yang ada di sekolah kita, dengan tugas menyampaikan materi yang sama seperti apa yang kita sampaikan. Kegiatan ini memberikan manfaat adanya kerjasama antara guru, peserta didik, dan juga wali murid, karena mereka paham tentang apa yang disampaikan kepada peserta didik dan bisa berkesinambungan dilanjutkan ke dalam pembelajaran ketika wali murid mengajari di rumah masing-masing. Adapun kegiatan kedua adalah kegiatan kelompok kerja guru atau KKG. KKG adalah organisasi guru setingkat kukus atau kecamatan yang beranggotakan guru-guru dari sekolah di dalam kukus yang terkait. Kegiatan KKG merupakan kegiatan kolaborasi antar guru dan teman sejawat yang ada di kecamatan setempat. Biasanya di dalam kegiatan KKG, para guru akan bersama-sama membuat perangkat pembelajaran dan saling berbagi tentang perkembangan peserta didik yang ada di sekolahnya masing-masing. Kegiatan ini tujuannya adalah untuk berbagi ilmu dan pengalaman antar teman sejawat, guna membangun hubungan kerja yang positif demi pengembangan proses pembelajaran dan juga berbagai ilmu dan pengalaman antar teman sejawat. Dan kegiatan yang ketiga adalah kegiatan PAUD holistik integratif. Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi antar guru dengan dinas kesehatan. Kegiatan ini meliputi pemberian vaksin, pemberian vitamin A, pengecekan gizi, dan deteksi dini tumbuh kembang anak. Program PAUD holistik integratif bertujuan agar siswa PAUD tidak hanya belajar tentang pendidikan, namun juga belajar tentang kesehatan, gizi, dan sebagainya. Program ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak yang berhubungan dengan aspek fisik dan non-fisik. Karena pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini tidak hanya dipengaruhi oleh fisik, mental, sosial, dan emosional, tapi juga kesehatan, kecukupan gizi, dan pendidikan. Kekuatan nilai yang keempat yaitu reflektif. Sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya kita memiliki nilai inovatif, memiliki pola pikir yang terbuka, dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah dicapai, baik itu kekurangan maupun kelebihan. Guru yang mau melihat dirinya sendiri, introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan, dan untuk kebaikan orang lain. Nilai reflektif yang sudah saya lakukan yaitu melakukan evaluasi terhadap praktik mengajar yang sudah saya lakukan sebagai refleksi bagi diri saya untuk melakukan perbaikan. Melakukan tindak lanjut atas evaluasi praktik belajar yang sudah saya laksanakan. Nilai kekuatan yang kelima sebagai seorang guru penggerak adalah inovatif yang akan dipaparkan oleh Ibu Siti Mas'ula. Inovatif. Seorang guru sudah semestinya memiliki nilai inovatif, yang mana ia mampu memunculkan gagasan baru dan tepat guna sebagai semangat dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan misi bersama. Nilai inovatif yang ada di lembaga kami diantaranya adalah 1. Pembuatan APE. Sudah seringkali kita membuat APE, diantaranya yaitu alat permainan ular tangga. Dengan media ini, anak-anak dapat bermain dan belajar yang mencakup beberapa perkembangan, yaitu kognitif, bahasa, sosial, dan numerasi. Jadi, di sini anak-anak tidak merasa bosan karena di sini anak-anak merasa dirinya bermain, padahal banyak sekali pembelajaran yang didapat. Selanjutnya yaitu pembuatan video pembelajaran dengan tema kendaraan. Video pembelajaran juga sudah sering kita buat, apalagi saat pandemi.
Dengan video pembelajaran, anak-anak merasa sangat senang karena setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda. Maka dengan video pembelajaran yang mencakup audio dan visual menjadikan anak-anak lebih cepat menangkap apa yang kita sampaikan. Di samping itu, video pembelajaran bisa dikirim ke orang tua sehingga orang tua pun bisa melihat dan membersamai anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, saya juga sering menggubah lirik lagu. Di antaranya yaitu lagu yang berjudul Naik Becak. Nah, setiap tema kita sering menggubah lagu itu. Di sini saya menggubah lagu Naik Becak itu dengan judul Wisata Kota Gresik. Nah, jadi di sini saya mengenalkan kepada anak-anak wisata-wisata yang ada di Kota Gresik supaya mereka itu mengenal dan mereka itu setelah melihat video saya bernyanyi Wisata Kota Gresik, mereka itu jadi tertarik. Jadi mereka itu punya keinginan untuk mengunjungi wisata-wisata alam yang ada di Kota Gresik, baik itu wisata religi maupun wisata alam. Adapun bentuk kegiatan sebagai penguatan nilai yang kami miliki. Melaksanakan gelar karya siswa sebagai ajang kreativitas profil pelajar Pancasila. Bentuk gelar karya siswa dapat dilakukan dalam bidang budaya, bidang kerajinan, dan bidang kuliner. Bidang budaya, peserta didik dapat menampilkan hasil karya yang berupa tarian, drama budaya, musik, dan puisi. Sebagai bidang kerajinan, peserta didik dapat menampilkan hasil karyanya yang berupa kerajinan kearifan lokal. Dan untuk bidang kuliner, peserta didik dapat menampilkan hasil karyanya yang berupa kuliner daerah lokal. Nilai-nilai peserta didik dalam melaksanakan gelar karya yaitu berpihak pada murid. Peserta didik mengeksplorasikan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kolaboratif, peserta didik dapat berkolaborasi dan kerjasama dalam merencanakan dan mewujudkan gelar karyanya. Mandiri, melatih kreativitas peserta didik, kemandirian, dan kinerja tanpa paksaan. Inovatif, dengan berkreasi, peserta didik melakukan inovasi dalam hasil karyanya. Reflektif, peserta didik dapat mengevaluasi terhadap hasil kerjanya dan melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Manfaat kegiatan yang sudah pernah dilakukan yaitu yang pertama, guru penggerak mampu menumbuhkan peserta didik untuk mengeksplorasikan kemampuan peserta didik sesuai kodratnya. Yang kedua, guru penggerak mampu menggambarkan semangatnya untuk terus belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, guru penggerak mampu membangun kerjasama antar warga sekolah dan banyak aspek yang dapat tercapai dan akan lebih berkembang. Keempat, guru penggerak senantiasa memunculkan gagasan atau karya baru yang tepat guna hingga memunculkan semangat belajar siswa. Yang kelima, guru penggerak mampu melakukan perbaikan. Demikianlah hasil kerja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.